Saya rugi lebih dari 50 juta dari Bitcoin. Halo, salam kenal, nama saya Yusuf Arifin Yusuf. Buat kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, welcome to our channel. Di channel ini saya biasa share tentang pasar saham, investasi, properti, maupun seputar tentang bisnis. Dan hari ini saya akan bagi video ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, learn from the master. Yang kedua, kenapa saya beli Bitcoin. Dan yang ketiga, bagaimana saya rugi 55 juta dari Bitcoin. Pertama-tama kita mau nonton dulu video di mana Bro Timothy Ronald dengan bos Holy Wings, yaitu Andrew Susanto. Membuka pikiran, resikonya apa? Kalau saya nggak masuk, rugi. Saya mendingan gini, saya mendingan rugi berinvestasi daripada saya nggak berinvestasi, duit saya diem. Lebih ke situ. Opportunity cost berarti? Ya, opportunity itu sayang kalau saya nggak masuk. Walaupun ini bisa berdarah-darah, tapi kalau jadi bisa jackpot, saya mendingan ambil itu. Itu pikirannya UHNWI. Jadi yang bisa berubah itu adalah jackpot ya? Ya. Nah, saya punya mindset seperti ini. Kalau kita mau sukses, atau kalau kita mau kaya, maka belajarlah dengan orang yang sudah lebih sukses terlebih dahulu, atau orang yang sudah lebih kaya daripada kita. Nah, pertanyaannya apa sih yang membedakan kita dengan orang yang sudah lebih sukses daripada kita? Saya percaya ada 3 hal. Yang pertama itu adalah apa yang mereka pikirkan, yang di otak mereka. Yang kedua itu adalah dengan siapa mereka berteman, networking mereka. Yang ketiga itu adalah apa yang mereka lakukan. Nah, saya percaya Bro Timothy Ronald dengan Andrew Susanto itu udah pasti di atas saya, lebih kaya, lebih sukses daripada saya. Makanya saya ingin belajar dari mereka. Nah, dari cuplikan video tadi, saya bisa mengambil sebuah kesimpulan di mana UHNWI itu tidak mau kehilangan opportunity cost. Jadi beda banget mindsetnya dengan kita. Otomatis kalau kita pingin seperti mereka, kita juga nggak boleh kelewatan opportunity cost. Nah, di sini itu alasan kenapa saya beli Bitcoin. BTW, kalau HNWI itu orang yang sudah punya aset 1 juta US dollar atau sekitar 15,6 miliar rupiah. Tapi kalau UHNWI itu orang sudah punya aset lebih dari 30 juta US dollar atau mungkin sekitar 400 atau 500 miliar rupiah. Jadi saya percaya apa yang mereka pikirkan dengan apa yang kita pikirkan sehari-hari itu harus beda sekali. Kalau nggak kita udah seperti mereka, maka mereka sangat mementingkan itu adalah opportunity cost. Di sini itu alasan saya beli Bitcoin dan langsung kita ke tahap 2. Kenapa saya beli Bitcoin? Alasan yang pertama yaitu adalah Bitcoin halving. Di sini saya nggak akan jelaskan lebih lanjut lagi karena saya memang tidak terlalu mendalami dengan Bitcoin. Cuman saya rasa di video luar sana sudah banyak banget yang menjelaskan tentang Bitcoin halving ini. Intinya itu adalah supply itu berkurang dan demand-nya sama, otomatis harganya kemungkinan naik. Dan biasanya dari histori-histori sebelumnya, apabila terjadi halving, itu harganya itu mengalami kenaikan yang luar biasa. Yang kedua, kesempatan atau opportunity yang mungkin nggak akan baik lagi. Kalau saya nggak beli, saya bego. Seperti tadi yang Bro Andrew Susanto ngomong, pola pikir UHNWI, dia nggak mau kehilangan kesempatan. Tentu saya juga nggak langsung all in semua di Bitcoin. Tetap lebih dari 95% aset saya itu ada di saham. Saya hanya sisakan uang sedikit saja untuk saya, kebutuhan sehari-hari saya dengan keluarga saya. Semua saya all in di saham. Tapi tentunya sekarang saya sisakan sedikit untuk di Bitcoin. Saya masuknya tidak banyak, tapi kalau saya rugi, saya udah siap rugi semuanya. Tapi kalau saya akan untung, saya akan untung ratusan juta. Detailnya saya akan bahas di bagian belakang. Yang ketiga, kita lihat nih orang-orang yang memang mainnya di kripto. Pertama, Bro Andi Sanjaya. Dia ini buy long menggunakan futures. Ya, dia beli di 26.000 lebih dan sekarang harga Bitcoin ini udah 51.000 sampai 52.000. Saya percaya dia udah untung ratusan juta menggunakan buy long futures ini. Yang kedua, itu ada Timothy Ronald. Ya, dia bikin videonya, dia nabung Bitcoin setiap bulan dengan nominal 1 juta. Dan terakhir itu dia bikin video, dia udah untung sekitar 300 jutaan dari Bitcoin. Udah profit sekitar lebih dari 30% dari
Bitcoin dan dia masih terus nabung. Kalau dia yang nabung nominalnya sebegitu besar aja dia berani beli, kenapa kita enggak? Yang ketiga, kalian mungkin udah nggak asing lagi dengan salah satu value investor ini, itu adalah Bro Andika Sutoroputra. Di tahun 2022 saya ikut Stock Up, dia sempat sharing kalau satu-satunya hal yang dia nggak setuju dengan Warren Buffett itu adalah dia akan beli Bitcoin karena akan Bitcoin halving di tahun 2024. Tapi kita tahu Warren Buffett tidak beli Bitcoin. Tapi kalau mereka saja beli, ya kenapa kita nggak ikut-ikutan? Tapi ikut-ikutan dengan tahu resiko, risk profile masing-masing. Yang terakhir saya akan sharing bagaimana perjalanan saya rugi 55 juta. Nah, pada tanggal 22 Januari 2024, saya sempat share di channel Instagram saya. Itu saya bilang saya beli Bitcoin dan nggak bisa lihat buktinya di sebelah sini. Ini sebenarnya saya ruginya karena saya jual terlalu cepat. Artinya sebenarnya saya untung, bukan rugi. Cuman gara-gara saya jual terlalu cepat, saya jadi kehilangan untung 55 juta. Dan di sini saya akan share bagaimana perjalanan saya di Bitcoin. Saya mulai beli 10 juta doang, ya, di deposit. Saya tukarkan ke USDT, 630 USDT. Lalu saya investasikan menggunakan futures, saya udah untung. Lalu akhirnya tanggal 28 bulan 1, saya nambah lagi 50 juta di 3.118 USDT. Dan modal saya ini adalah 60 juta. Ya, dan di sini ya kalian bisa lihat ini angka saya beli seperti yang saya screenshot di Instagram. Yaitu saya beli di 43.418, bukan harga yang murah, nggak seperti Bro Andi Sanjaya. Ini aja kalian bisa lihat, saya kalau harga sekarang 52.000 dan saya tidak jual, itu saya bisa untung 95 juta belum ditambah dengan modal saya. Saya udah nggak tahu modal saya berapa waktu itu. Itu aja untungnya 95 juta. Tetapi ya sayangnya saya sudah jual dan sampai sekarang ya saya masuk lagi ya karena saya takut harganya bakal turun. Saya tek-tok ya kan, saya jual, saya beli, saya jual, saya beli gitu kan. Saya masuk lagi di 49.000 sekian dan sekarang di harga 52.000 dan ternyata saya lebih kecil. Dan sekarang saya itu hanya untung 20 juta. Ditambah dengan modal saya, total cash saya ini setara 99 juta. Atau sekarang saya udah untung 39 juta sebenarnya. Jadi modal saya 60 juta. Sekarang total portfolio saya itu 99 juta. Jadi saya udah untung 39 juta. Tetapi, kalau waktu itu saya nggak tek-tok jual, ya saya sudah untung 95 juta. Belum ditambah lagi dengan modal saya. Saya udah nggak tahu modalnya berapa waktu itu. Nah, di sini saya ingin mengambil sebuah quote dari Charlie Munger, partner dari Warren Buffett. Dia bilang begini, "The big money is not in the buying and the selling, but in the waiting." Jadi ngomongnya gampang ya, kebanyakan orang banyak teorinya, banyak ngomongnya, cuman memang praktek itu yang paling susah. Kita takut harganya nanti nembus resisten, harganya udah ketinggian, akhirnya kita jual di tengah-tengah. Padahal saya bilang, kalau saya tidak jual, ya udah lumayan banyak banget. Dan ini yang terbaru. Di video hari ini saya bikin tanggal 16 Februari, harga di 51-52.000 USDT ya, harga Bitcoin. Nah, kalau ya harga bisa ke 60.000 aja, kita bisa lihat, ini untung saya ya di sekian. Dan sekarang ini kan kalau ya kan. Nah ini sekarang ada kalau, ini nominal yang saya punya, saya belum jual sama sekali. Kalau harga Bitcoin bisa ke 60.000, artinya portfolio saya itu akan menjadi 171 juta. Artinya saya bisa untung 111 juta. Kalau. Kenapa saya ngomong kalau? Karena mental saya belum tentu kuat. Di sini saya ya orang manusia biasa, yang saya percaya juga kebanyakan orang mungkin bakal gagal di tengah. Dan bagi saya dengan total profit 111 juta sih, saya udah senang banget gitu ya. Tetapi, kalau ada orang ngomong Bitcoin bisa ke 100.000, kita bisa lihat, saya bisa profit lebih dari 400 juta rupiah. Kamu udah nonton belum video saya yang saya ikut Stockwise? Bro Andi Hakim berkali-kali ngomong kalau kalian jangan trading. Tek-tok itu nggak bakal untung. Kalau kalian pingin kaya,
harus invest. Nah, ini sebenarnya sama dengan yang Cade Mangger ngomong. Bukan di saat kalian beli, bukan di saat kalian jual, tapi poin untuk menjadi kaya itu adalah di saat kalian harus bersabar. Dan itu teorinya gampang diomongin, tapi praktiknya sangat sulit sekali. Realitasnya di saya aja, saya beli di 43.000, udah jual di 45.000. Bayangin kalau sekarang saya nge-entry di 49, saya tetap hold dari 43.000 ke 52.000. Saya udah jauh lebih untung daripada saya tek-tok, jual, saya takut, ya kan, habis itu saya beli lagi gitu kan, seperti sekarang. Dan harapannya tentu, saya paling tidak bisa hold ke 60.000. Tapi ada yang ngomong, Bitcoin bisa sampai 100.000. Ada yang ngomong juga, CEO dari Indodax, mungkin kali ini halving itu makin lama naiknya nggak akan setinggi seperti sebelumnya. Jadi mungkin perkiraan dia Bitcoin halving ini harga Bitcoin akan ke 80.000 sampai 90.000. Yang mudah-mudahan aja saya bisa hold sampai nanti. Karena kadang-kadang itu gatel. Psikologi kita itu diuji. Udah ngelihat untung segini, ya udah kita harus ngerasa cukup. Makanya kita jual. Padahal sebenarnya mungkin belum sampai harga yang ditargetkan. Saya nggak tahu gimana perjalanan tentang investasi kalian, perjalanan trading kalian. Yuk kita sama sharing-sharing di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.